Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Calista Fabiola Cangaringtias dengan NIM M0821015 dan teman saya Ikhlasul Akmal Khawarizmi dengan NIM M0822045 akan mempresentasikan tugas jasa lingkungan terkait pajak karbon. Adapun judul yang kami angkat adalah Kanada dan Cina bertaruh pada karbon, bisnis hijau atau keselamatan planet, mengungkap dinamika profit versus sustainability dalam skema pembayaran jasa lingkungan karbon. Kali ini kita akan membahas tentang 6 hal. Yang pertama adalah profil Kanada dan Cina, yang kedua skema, mekanisme, dan durasi, yang ketiga bentuk pembayaran karbon, yang keempat pihak yang terlibat, yang kelima contoh kasus pembayaran karbon di Kanada dan Cina, dan yang keenam adalah profit versus sustainability. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai profil Kanada. Kanada merupakan salah satu negara dengan emisi per kapita tertinggi di dunia karena ketergantungannya pada sumber energi fosil, luas wilayah geografis, dan juga sektor industri ekstraktif seperti minyak, gas, dan pertambangan. Adapun menurut Canada Government 2024, emisi karbon dioksida di Kanada per kapita sebesar 14,99 ton per orang. Selain itu, terdapat dasar hukum dan kebijakan terkait karbon di Kanada. Yang pertama adalah GGPA pada tahun 2018, kedua Canadian Net Zero Emission Accountability Act pada tahun 2021, ketiga Clean Fuel Regulation pada tahun 2022, dan yang keempat adalah Pan Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change tahun 2016. Dari grafik di sebelah kanan dapat dilihat jika target reduksi emisi gas rumah kaca dari tahun 2005 hingga tahun 2020 diperkirakan harus menurun, di mana Kanada memiliki target yakni mengurangi 40 hingga 45%, yaitu dari 739 ton karbon dioksida menjadi sekitar 400 hingga 443 pada tahun 2030 dan diharuskan mencapai net zero karbon pada tahun 2050 mendatang. Selanjutnya adalah skema, mekanisme, dan durasi pembayaran karbon. Di Kanada terdapat Badan Environment and Climate Change Kanada yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional termasuk penetapan harga karbon, di mana di sini provinsi dan teritori diberikan pilihan sendiri untuk menerapkan kebijakan karbon masing-masing, seperti cap and trade, OBPS, atau full charge. Yang pertama adalah cap and trade. Di sini digunakan di Quebec dan Nova Scotia sebagai bagian dari Western Climate Initiative. Pemerintah menetapkan batas emisi dan pelaku usaha membeli atau memperdagangkan izin emisi di pasar. Kemudian skema yang kedua adalah OBPS atau Output Based Pricing System. Sistem ini berlaku untuk sektor industri besar beremisi tinggi, di mana emisi dikenai biaya hanya jika melampaui intensitas emisi benchmark per sektor. Tujuannya adalah untuk mendorong efisiensi tanpa mengurangi produksi secara ekstrem. Selanjutnya yang ketiga adalah full charge atau pajak karbon yang berlaku di teritori yang tidak mengembangkan sistem sendiri seperti Ontario dan Manitoba. Sistem ini dikenakan pada bahan bakar fosil seperti bensin dan gas alam dan emiten langsung seperti perusahaan distribusi bahan bakar, dimulai pada $20 per ton pada tahun 2019 dan akan meningkat menjadi $80 per ton pada tahun 2024. Peningkatan ini diperkirakan akan terus semakin meningkat demi mencapai emisi 0% di tahun 2050. Berikut adalah skema, mekanisme, dan durasi pembayaran karbon dari Delphi Group, yang mana ini merupakan pengelompokan masing-masing skema pembayaran karbon di Kanada. Dari grafik tersebut dapat dilihat secara teori ekonomi dan juga secara sosial. Secara teori ekonomi lingkungan, makin tinggi harga karbon, maka makin besar dorongan pasar bagi industri dan konsumen untuk beralih ke opsi yang lebih rendah emisi. Namun secara sosial, harga karbon yang semakin tinggi ini dapat membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki pilihan energi terbatas. Di sini dapat dilihat peningkatan harga karbon di Kanada yang bertujuan untuk menciptakan disinsentif ekonomi bagi penggunaan bahan bakar fosil. Adapun dana masuknya berasal dari pajak karbon atau full charge, kemudian pelelangan izin karbon, cap trade, dan pembayaran dari pelaku usaha atau OBPS over limit.
Di sini dapat diketahui penggunaan dananya adalah untuk rebate ke masyarakat, subsidi dan insentif hijau, serta pendanaan proyek iklim. Berikut adalah bentuk-bentuk pembayaran karbon. Di sini dimulai dari pelaku, distributor bahan bakar. Jenis pembayarannya adalah langsung dengan cara kerja membayar full charge langsung ke pemerintah berdasarkan volume bahan bakar. Contoh praktik di lingkungannya adalah perusahaan distribusi gas alam seperti Enbridge membayar $65 per ton karbon dioksida ekuivalen ke pemerintah. Sedangkan untuk pelaku perusahaan industri besar, cara kerjanya adalah di bawah skema OBPS atau hanya membayar jika emisi melewati ambang batas intensitas. Contoh praktik di lapangan adalah pabrik semen atau baja yang melebihi batas emisi harus membeli kredit atau membayar denda. Selanjutnya adalah pelaku emiten di sistem cap and trade seperti di Quebec atau Nova Scotia. Di sini mereka membeli izin emisi di pasar karbon regional. Contoh praktik di lingkungannya adalah perusahaan energi di Quebec ikut lelang izin karbon di Western Climate Initiative atau WCI. Selanjutnya untuk pelaku konsumen rumah tangga, dengan cara kerja adalah kenaikan harga BBM, gas, listrik karena biaya karbon dibebankan ke harga jual. Contohnya adalah harga bensin di Ontario mencapai naik kurang lebih 11 sen per liter karena full charge. Selanjutnya adalah untuk pelaku pengguna layanan publik. Di sini skemanya biaya operasional transportasi umum atau listrik meningkat karena beban karbon. Maka dari itu contoh praktik di lingkungannya adalah biaya transportasi publik di kota kecil bisa naik jika pemerintah daerah tidak disubsidi. Adapun berikutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam skema pajak karbon di Kanada adalah yang pertama tentunya pemerintah pusat Kanada yang menetapkan kebijakan dan distribusi hasil pajak. Kemudian ada pemerintah daerah yang mana di sini bisa menjadi pelaksana distribusi dan pengawasan dana. Selanjutnya adalah sektor bisnis dan industri yang merupakan pihak wajib membayar pajak karbon. Kemudian ada masyarakat yang terkena dampak tidak langsung melalui harga barang atau jasa yang naik, dan selanjutnya adalah lembaga pendidikan dan media, di mana di sini mereka terlibat dalam peningkatan kesadaran atau disebut sebagai faktor edukasi dalam penerimaan pajak karbon. Berikut ini adalah skema pembayaran pajak karbon di Kanada. Langsung saja kita ke contoh kasus pembayaran karbon di Kanada, di mana di sini saya mengambil studi kasus di Ontario dengan skema full charge dan rebate publik. Di sini adapun pelaku yang terlibat adalah pemerintah federal Kanada, distributor bahan bakar seperti Suncor Energy, rumah tangga dan konsumen energi, dan juga CRA. Untuk mekanisme pembayaran, yang pertama adalah pajak karbon langsung oleh distributor, di mana di sini pemerintah federal menggunakan full charge kepada distributor bahan bakar. Ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Selanjutnya untuk pajak karbon tidak langsung ke konsumen, di sini distributor menaikkan harga bahan bakar sehingga konsumen membayar secara tidak langsung. Yang ketiga adalah pengembalian dana atau rebate berupa rumah tangga yang menerima Kanada Carbon Rebate per kuartal dari CRA. Alasan diimplementasikannya full charge ini yang pertama karena Ontario tidak menerapkan sistem harga karbon sendiri setelah mencabut program cap and trade pada tahun 2019. Kemudian pemerintah federal juga menerapkan sistem karbon nasional untuk menjaga komitmen iklim nasional. Dari studi kasus ini ada dampak yang terjadi tentunya, yakni dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya yang pertama adalah menurunkan konsumsi BBM, dan yang kedua rebate menyeimbangkan dampak biaya untuk rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah. Selanjutnya untuk dampak negatifnya tentunya keluhan dari kelompok petani dan industri kecil karena biaya operasionalnya semakin meningkat, dan juga protes dari sebagian masyarakat dan partai oposisi yang menyebutkan pajak karbon menaikkan inflasi. Selanjutnya adalah profit versus sustainability terkait pajak karbon di Kanada. Tentunya dalam perspektif profit ada beberapa aspek yang memengaruhi seperti beban biaya, di mana pajak karbon ini dapat meningkatkan biaya operasional bisnis terutama di sektor energi, manufaktur, dan transportasi. Kemudian aspek harga produk naik, di mana biaya tambahan dialihkan ke konsumen
yang menyebabkan daya beli menurun terutama di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah. Selanjutnya adalah kekhawatiran industri. Di sini pelaku usaha memiliki ketakutan untuk kehilangan daya saing internasional karena biaya produksi akan lebih mahal dibandingkan negara tanpa pajak karbon tentunya. Yang keempat adalah penolakan politik, di mana pemerintah provinsi yang konservatif menilai kebijakan ini mencekik ekonomi dan menghambat pertumbuhan. Contohnya seperti di Alberta. Selanjutnya adalah ketidakpastian intervensi. Di sini perusahaan ragu berinvestasi jangka panjang apabila regulasi berubah karena tekanan politik atau publik. Sedangkan dari perspektif sustainability terdapat 5 aspek juga. Yang pertama adalah pengurangan emisi, di mana pajak karbon di sini menciptakan insentif yang nyata untuk pengurangan emisi, seperti lebih hemat energi dan juga peralihan ke teknologi bersih. Sedangkan yang kedua adalah transisi energi, yang mana dana dari pajak ini digunakan untuk mendanai proyek efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, dan juga energi terbarukan. Selanjutnya adalah perubahan perilaku, di mana harga energi yang mencerminkan dampak lingkungan akan mendorong perubahan konsumsi masyarakat, seperti lebih hemat atau beralih ke EV, dan juga lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah keadilan iklim, di mana rebate ini ditargetkan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, sehingga ini dapat berusaha menjaga keseimbangan sosial. Selanjutnya adalah kepemimpinan global. Di sini Kanada ingin memposisikan diri sebagai pemimpin iklim dunia dan memenuhi komitmen Perjanjian Paris. Sebenarnya kebijakan karbon di Kanada bukan hanya soal harga emisi, tapi soal arah masa depan. Apakah ingin tetap untung di masa sekarang atau menyelamatkan planet untuk generasi berikutnya? Semua ini pastinya punya plus dan minus, tinggal bagaimana kita sebagai manusia bisa untuk menyeimbangkan di antara keduanya. Dahuluan, Cina adalah negara dengan emisi karbon terbesar di dunia, menyumbang sekitar 27% dari total emisi global dengan emisi CO2 per kapita mencapai 8,12 ton per orang menurut CSL. Besarnya emisi Cina disebabkan oleh populasi yang besar, ketergantungan pada batu bara, dan status sebagai pabrik dunia dengan industri manufaktur yang intensif. Adapun dasar hukum dan kebijakan terkait karbon adalah National Carbon Market Emission Trading Schemes, Renewable Energy Law, Fourth Five-Year Plan, Carbon Peaking and Carbonatory Action Plan. Cina juga memiliki target, yakni mencapai puncak emisi karbon sebelum 2030 dan neutralitas karbon. Skema dan durasi pembayaran karbon. Yang pertama, National Emission Trading Scheme, sistem cap and trade terbesar di dunia. Saat ini mencakup sektor pembangkit listrik, kurang lebih terdapat 2.200 perusahaan. Berikutnya, target ekspansi industri baja, semen, aluminium, petrokimia, dan penerbangan. Berikutnya, volume perdagangan melebihi 180 juta ton CO2 pada 2023. Yang B adalah Carbon Offset Mechanism. China Certificate Emission Reducer. Proyek energi terbarukan, penghijauan, dan efisiensi energi menciptakan kredit karbon. Perusahaan dapat mengurangi 5% dari kewajiban ETS mereka. Yang berikutnya adalah Regional Pilot ETS Program. 8 pasar karbon regional yang berjalan sejak 2013-16. Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Hubei, Shenzhen, dan Fujian. Setiap design dan cakupan yang berbeda. Berikutnya ada dana masuk. Penjualan izin emisi karbon di pasar ETS. Penalti ketidakpatuhan, biasanya 2-5 kali harga pasar karbon. Pendapatan dari produk CCR dan kredit karbon internasional. Penggunaan dana. Prestasi R&D teknologi hijau, pendanaan untuk inovasi energi terbarukan, teknologi penampungan karbon, dan modernisasi jaringan listrik. Subsidi transisi. Berikutnya adalah subsidi transisi energi. Dukungan bagi industri beremisi tinggi untuk beralih ke proses produksi rendah karbon. Berikutnya ada untuk
program sosial dan pemerataan. Beberapa provinsi di Cina mengalokasikan sebagian dananya untuk program kesejahteraan dan pelatihan karbon di industri fosil. Berikutnya, pada tahun 2022 harga karbon di Cina sekitar 40 sampai 65 yuan per ton, jauh lebih rendah dibanding pasar dan sistem Kanada. Bentuk pembayaran karbon, jenisnya ada yang langsung, pelakunya pembangkit perusahaan pembangkit listrik. Cara kerja, membeli izin emisi di pasar nasional ETS. Contoh praktiknya di lapangan, perusahaan pembangkit listrik batubara seperti China Hanwha Group membeli izin untuk emisi yang melebihi alokasi. Berikutnya ada jenis langsung, industri beremisi tinggi di wilayah pilot. Cara kerjanya membeli izin emisi di pasar regional. Contoh praktiknya, perusahaan petrokimia di Shanghai membeli kredit di Shanghai ETS. Jenisnya ada berikutnya tidak langsung, pengembang proyek rendah karbon. Cara kerjanya menjual TCR ke perusahaan yang membutuhkan offset. Berikutnya, perusahaan energi surya di Shanghai menjual kredit karbon ke berbagai listrik berbasis batu bara. Berikutnya ada jenis pembelian tidak langsung, pelakunya konsumen industri dan rumah tangga. Cara kerja, kenaikan biaya listrik karena membangkit membayar biaya karbon. Contoh praktik di lapangan, harga listrik untuk industri baja di beberapa provinsi menaikkan 3-5%. Langsung, pelakunya perusahaan yang tidak patuh. Cara kerja, membayar denda dan penalti kreditor. Contoh praktiknya, perusahaan yang melaporkan data emisi tidak akurat atau manipulatif didenda sekitar 2 juta yuan. Pihak yang terlibat, yang benar ada pemerintah pusat Cina, Ministry Energy and Environment, regulator utama nasional, ada National Development and Reform Commission dan perencanaan kebijakan karbon. Yang berikutnya ada China Banking Action Regulator Commission, yaitu yang mengatur regulasi tentang produk karbon. Berikutnya ada pemerintah provinsi dan kota, implementasi dan pengawasan di level lokal dan pengolahan pilot ETS regional. Berikutnya ada pihak sektor bisnis dan industri, misalnya emiten karbon, developer proyek, CCR, dan lembaga keuangan dan perdagangan karbon. Berikutnya ada masyarakat, konsumen energi, pasar tidak langsung, lalu ada pekerja industri fosil. Berikutnya pihak yang terlibat ada lembaga verifikasi dan sertifikasi, misalnya third party verifier untuk mengaudit laporan emisi, lalu ada badan sertifikasi untuk proyek offset. Contoh kasus pembayaran karbon. Pelaku yang terlibat, Shanghai Environmental and Energy Exchange, 300 lebih perusahaan dari energi, manufaktur, dan transportasi. Lembaga verifikasi pihak ketiga, pemerintah kota Shanghai. Berikut ada mekanisme pembayaran. Pertama, alokasi awal. Perusahaan menerima kuota tahunan berdasarkan intensitas emisi. Yang kedua, ada monitoring dan pelaporan. Perusahaan melaporkan emisi secara berkala. Yang ketiga, perdagangan karbon. Perusahaan dengan emisi berlebih membeli dari yang lebih efisien. Yang keempat, ada verifikasi dan kepatuhan. Audit pihak ketiga dan penyelesaian tahunan. Lalu ada alasan implementasinya. Shanghai sebagai pusat ekonomi Cina dengan emisi tinggi, pilot untuk menguji pilot atau pemimpin untuk menguji desain pasar karbon sebelum implementasi nasional mendorong inovasi teknologi bersih di sektor industri. Dampak yang terjadi ada dampak positif, misalnya penurunan intensitas karbon 7-8% pada perusahaan peserta. Yang berikutnya adalah investasi teknologi efisien meningkat sebesar 15%. Yang ketiga, pengembangan kapasitas untuk ETS nasional.
Dampak negatifnya beban administratif biaya kepatuhan untuk UMKM, lalu ada harga karbon yang fluktuatif dan cenderung rendah, dan berikutnya tantangan dalam verifikasi data emisi. Profit and sustainability. Perspektif profit. China menerapkan harga karbon yang lebih rendah, 40-65 yuan per ton untuk melindungi daya saing industri. Perspektif sustainability-nya, target ambisius net zero 2060 memerlukan harga karbon yang lebih tinggi, yaitu 200 yuan per ton untuk yang efektif. Berikutnya, fokus pada pertumbuhan ekonomi dan transisi bertahap. Perspektif sustainability-nya, urgensi krisis iklim membutuhkan tindakan yang lebih cepat. Berikutnya ada prioritas pada transfer teknologi dan kemandirian industri hijau. Perspektif sustainability-nya, kebutuhan penurunan emisi absolut bukan hanya intensitas. Berikutnya ada industri hijau sebagai peluang ekonomi baru, solar PV, baterai mobil listrik. Perspektif sustainability-nya, perhatian pada kehidupan dan kesehatan generasi mendatang. Perspektif profitnya yang terakhir adalah kebijakan karbon sebagai alat diplomasi ekonomi. Perspektif sustainability-nya, tanggung jawab China sebagai emiter terbesar di dunia. Ini dari pustaka. Sekian, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami atas presentasi kali ini. Semoga apa yang kita bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.